Ternyata ketindihan setan itu nggak ada ya katanya. Sebenarnya apa itu? Sebetulnya kalau di dunia sleep science namanya sleep paralysis. Kalau kita bicara fenomena sleep paralysis, itu terjadi di fase tidur bermimpi. Nah, pada saat kita berada di fase tidur bermimpi, tubuh kita itu dilumpuhin. Alasannya kenapa? Jadi masuk ke sistem atonia gitu ya Pak ya? Betul. Iya, Namanya muscle atonia, betul. Supaya biar kalau lagi mimpi lari, kakinya nggak ikut lari. Betul. Nah, ya kan? 2-0. Yes. Oke. Supaya kita tidak melakukan apa yang kita mimpikan. Itu sebabnya tubuhnya dibuat lumpuh. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita terbangun dari fase bermimpi, which is cukup common karena mudah terbangun dari fase mimpi, kita terbangun tapi tubuhnya masih lumpuh. Dan itu yang membuat kita, aduh ini kenapa nggak bisa digerakin. Nah, itu sleep paralysis. Dan memang beberapa riset menunjukkan bahwa mereka yang mengalami sleep paralysis pada saat disuruh menggambarkan pengalaman mereka menggambarkan sedang diduduki makhluk yang menakutkan. Jadi mungkin dari situ ketindihan kayak ditindihin setan dan sebagainya. Tapi kenapa? Maksudnya itu kan pasti otak memvisualisasikan sesuatu kan, makanya jadi ngelihat ada hantu gitu kan maksudnya. Bisa aja karena kita belum mendapatkan pemulihan kognitif secara optimal. Jadi bisa aja menciptakan imajinasi tertentu. Oh oke. Jadi belum fully sadar juga ya maksudnya ya. Jadi otak kita nggak gambar itu buat ngejelasin kenapa badan saya itu nggak bisa gerak gitu kali ini mungkin ya. Hasilnya darmeh malah hantu gitu kan. Kalau ngomong soal mimpi, kenapa ada orang yang bisa mimpi buruk, ada yang enggak? Karena sebelum tidur mereka bisa aja banyak keresahan yang kebawa sampai tidur. Kalau misalnya seseorang yang sebelum tidur yang dipikirin tuh pekerjaan, bisa aja pada saat mimpi yang dimimpiin pekerjaannya. Biasanya kerja, mimpi kerja. Kerja kayak gini, mimpi lagi gini. Bisa banget. Atau memang ada perasaan yang dipendam. Jadi belum diregulasi emosinya dengan dan memang mimpi, salah satu fungsi dari mimpi itu adalah regulasi emosi. Regulasi emosi ya. Jadi pada saat kita tidur di fase bermimpi, dan ini yang saya pelajari, kita mengalami kejadian yang mungkin pernah kita alami sebelumnya yang traumatis ya. Jadi otak kita mengulang kejadian tersebut, tetapi pada saat otak kita mengulang kejadian tersebut tidak ada embel-embel perasaan yang menempel di sana. Jadi perasaan yang, let's say kita pernah punya kejadian yang traumatis dan pada saat kita mengingat ada perasaan kayak misalnya marah besar atau sedih ya. Pada saat di fase mimpi kejadian itu diulang, tapi pelan-pelan perasaan marah atau sedihnya tadi itu dilepas. Oh gitu ya. Yes. Dan itu yang akhirnya membuat seseorang akhirnya bisa I moved on. Masih sering-sering mimpi.